Dimulai. Pasukan. Siap. Gerak. Lonceng. Depan. Gerak. Berturut-turut. Maju. Hadap kanan, jalan di tengah. Istirahat. Pimpinan, saya Mir Alif, para komandan pasukan ke samping kanan barisan. Kejar! Saya Sulai. Istirahat! Irma! Lapor upacara ahli bina 8 pesawat udara dari Wing Udara 2 ke Wing Udara 1 dan Wing Udara 3 siap dimulai. Lanjutkan. Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara.
Penerbangan TNI Angkatan Laut. Undangan disilahkan duduk kembali. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor Upacara Alibina 8 pesawat udara dari Wing Udara 2 ke Wing Udara 1 dan Wing Udara 3. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Laut. Pesawat udara dari Wing Udara 2 ke Wing Udara 1 dan Wing Udara 3. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Staf Angkatan Laut menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut tentang alih bina 8 unit pesawat udara dari Wing Udara 2 ke Wing Udara 1 dan Wing Udara 3 dengan tipe, nomor lambung, dan organik sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. 2. Pada saat keputusan ini berlaku, maka A. Penempatan 2 unit pesawat latih Barron G-58 dengan nomor lambung T-2601 dan T-2602 sebagaimana tercantum dalam keputusan Kepala Staf Angkatan Laut nomor Cap 1171 6 Romawi 2016 tanggal 8 Juni 2016. B. Penempatan 1 unit pesawat Patmar TN235 MPA dengan nomor lambung P8305 dan 3 unit pesawat Panther AS565 MBA dengan nomor lambung HS1303, HS1304 dan HS1307 sebagaimana tercantum dalam keputusan Kepala Staf Angkatan Laut nomor Cap 2033 5 Romawi 2022 19 Mei 2022. C. Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut
nomor CAT 14526 Romawi, pesawat CN 235220 MPA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8 unit pesawat udara yang dialihbinakan dari Wing Udara 2 ke Wing Udara 1 dan Wing Udara 3. Pesawat udara G58 Baron, nomor lambung T, dari Wing Udara 2 ke Wing Udara 1. Pesawat udara CN 235220 MPA, nomor lambung P8305 dari Wing Udara 2 ke Wing Udara 1. Nomor lambung P8306 dari Wing Lapor penandatanganan berita acara alihbina pesawat udara. Siap. laksanakan. Laksanakan. Penandatanganan naskah berita acara. Gerak, gerak kiri. Gerak. Jalan. Cepat. Gerak. Terus. Penandatanganan berita acara alihbina pesawat udara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Lawan kiri. Gerak. Hidup. Gerak. Kali tuan. Gerak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Terus. Perkuat jajaran penerbangan di wilayah Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pangkogap Wilhan 1 atau yang mewakili, Pangko Armada 1 atau yang mewakili, Kapolda Kepri atau yang mewakili. Yang saya hormati Gubernur Kepri atau yang mewakili, Ketua DPRD Provinsi Kepri atau yang mewakili. Yang saya hormati Dan Tamal, Dan Rem, Dan Dim atau yang mewakili. Yang saya hormati Dan Satut Armada 1. Dan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang berbahagia, seiring dengan pengembangan validasi organisasi Pusperbal, maka telah dilaksanakan peningkatan kelas pangkalan dari Lanudal kelas B menjadi Lanudal kelas A di Lanudal Tanjung Pinang, dan dibentuk Lanudal kelas A dan Satuan Wing Udara 3 di Biak. Hal ini tentunya diharapkan akan memperkuat dan mempermudah pelaksanaan kegiatan operasi di wilayah barat dan timur, khususnya di Tanjung Pinang dan Biak. Seperti kita ketahui bahwa bagian barat Indonesia merupakan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam segi keamanan terhadap beberapa bentuk ancaman keamanan maritim, antara lain aktivitas riset ilmiah, kekuatan,
kelautan oleh kapal asing, penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing dan kapal ikan Indonesia, serta penyelundupan barang maupun imigran gelap ke wilayah Indonesia. Begitu pula di wilayah timur, khususnya Papua, merupakan salah satu area trouble spot yang harus kita amankan untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya yaitu dengan dilaksanakannya alih bina menyerahkan pesawat udara atau pesut yang dimiliki TNI Angkatan Laut sesuai dengan pengembangan validasi organisasi yang telah ada. Saat ini pesut TNI Angkatan Laut yang diserah terimakan adalah 2 unit pesut G58 Baron nomor lambung T2601 dan T2602, 1 unit pesut CN 235 220 MBA nomor lambung P8305 dan 2 unit helikopter AS565 Panther nomor lambung HS 1303 HS 1307 serta 1 unit helikopter Bell 412 SP nomor lambung HU 4203 resmi masuk dalam satuan Wing Udara 1 Tanjung Pinang. Sedangkan 1 unit pesut CN 235 220 MPA nomor lambung P8306 dan 1 unit helikopter AS565 Panther nomor lambung HS1303 resmi masuk dalam satuan jajaran Wing Udara 3 Biak. Bagi pesawat penerbangan TNI Angkatan Laut, upacara penyerahan ini merupakan suatu momen penting karena akan menambah kekuatan unsur pesut TNI Angkatan Laut di wilayah barat dan timur. Namun dibandingkan dengan beban tugas yang harus diemban dalam mengamankan dan mempertahankan seluruh wilayah perairan Indonesia belumlah mencukupi. Oleh karena itu, Pusperbal telah melaksanakan evaluasi terhadap pendispersian kekuatan pesut di wilayah barat dan timur untuk ditata kembali agar memiliki perimbangan sehingga mampu mendukung operasi yang digelar oleh TNI Angkatan Laut maupun tugas-tugas khusus lainnya. Perimbangan kekuatan pesut TNI Angkatan Laut di wilayah barat dan timur akan terus dilaksanakan secara bertahap seiring dengan kebijakan pembangunan TNI Angkatan Laut. Gelar kekuatan pesut diharapkan dapat terpenuhi hingga tahun 2029 di lanudar wilayah barat dan timur guna memenuhi tuntutan operasi yang cukup tinggi. Hadirin dan selalu pasara sekalian, serah terima pesut TNI Angkatan Laut bukan hanya sekedar penambahan kekuatan, namun harus dapat didaya gunakan secara optimal. Untuk itu harus diikuti dengan peningkatan dukungan logistik dan fasilitas pemeliharaan sehingga dapat memperoleh kehandalan alutsista dan tetap dapat mempertahankan usia pakai yang maksimal. Di samping itu, pelaksanaan penyerahan pesut TNI Angkatan Laut secara otomatis akan terjadi tour of duty dan tour of area bagi pengawal alutsista. Kondisi seperti ini diharapkan dapat menimbulkan motivasi baru dan mengurangi kejenuhan untuk mendorong gairah kerja yang lebih baik. Harapan saya setelah terima pesut ini benar-benar dapat mendorong pencapaian tugas yang lebih meningkat. Sebagai salah satu unsur sistem senjata armada terpadu atau SSAT, penerbangan TNI Angkatan Laut memiliki peran yang sangat strategis dalam operasi laut. Peran penerbangan TNI Angkatan Laut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari KRI atau armada, yaitu sebagai kepanjangan mata, telinga, dan tangan dalam berbagai operasi laut. Pesawat udara dapat memberikan multiplay firepower, mobility and security. Dengan demikian, penyerahan 6 pesut dari Wing Udara 2 ke Wing Udara 1 dan 2 pesut ke Wing Udara 3 sangatlah tepat untuk membantu mengatasi kebutuhan operasional di wilayah perairan kawasan barat dan kawasan timur. Sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya serah terima beberapa unsur pesut tersebut, hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menata kembali sistem pemeliharaan sehingga
pembinaan dapat lebih terarah dan terukur. Upaya peningkatan sistem pemeliharaan secara modern harus mulai dirintis dengan mengintegrasikan seluruh unsur-unsur dalam kendali yang lebih mantap. Yang kedua, kepada seluruh personil pengawal alutsista dalam waktu dekat akan dilaksanakan pembinaan personil dari Wing Udara 2 ke Wing Udara 1 dan Wing Udara 3. Siapkan kondisi fisik, mental, dan teknis dengan sebaik-baiknya. Demikian amanat saya berkenaan dengan upacara serah terima pesut TNI Angkatan Laut. Akhirnya marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian bagi kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Jalan Siva. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi hingga ke awan, melintas rendah di pulau sore. Dharma Dal Karsuputra adalah kebanggaan Salam Siva Jaya Mai. Pembacaan doa. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan dengan acara berikutnya. Silakan. Kerjakan! Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gas! Tegak! Gas! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya akan kita ikuti bersama pemecahan kendi dan siraman. Mohon kepada hadirin tamu undangan berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin yang kami hormati, saat lagi akan kita saksikan bersama tradisi pecah kendi dan siraman. Pecah kendi merupakan tradisi Nusantara yang memiliki makna bahwa sebuah kendi berisi air melambangkan kesucian dan kemudian dipecahkan supaya kesucian
kesucian dari air tersebut dapat membuat segala hajat dapat terlaksana dengan baik. Dan untuk pesawat yang pertama yaitu TN235220 MPA dengan nomor registrasi P8305 berkenan kepada Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Laksamana Muda di depan pesawat TN235220 MPA. Tunggu Pak. Pesawat TN235220 MPA dengan lebar sayap 26 meter dan panjang 22 meter merupakan pesawat asal Indonesia buatan PT Dirgantara Indonesia, pembuatan pertama tahun 2013 dan diresmikan oleh TNI Angkatan Laut pada 20 Mei 2018. Pesawat Bintang Baron 58 merupakan pesawat yang diproduksi di Amerika Serikat dengan pabrik pembuatan Hawker Business Corporation yang diproduksi tahun 2015 dan diresmikan menjadi bagian TNI Angkatan Laut 29 Juli 2015. Pesawat Baron B58 merupakan pesawat latih yang sebelumnya bermarkas di Skuadron 200 Wing Udara 2 dan akan bermarkas di Tanah Gurindam Skuadron 200 Wing Udara 1 Put Penerbang. HMR Hamla NM untuk dapat memecahkan kendi di depan pesawat. Pesawat dengan jumlah 6 tempat duduk dan kapasitas tangki belakang 750 liter. Pesawat ini mampu terbang selama 5 jam dengan kecepatan penuh 223 knot hingga mencapai jarak jelajah 1480 nautical mile. Pesawat ini dibekali dengan 2 mesin 150 sub horsepower piston engine dengan 3 blade propellant dan kedua mesinnya Baron ini hanya memerlukan panjang landasan 583 meter untuk dapat take off dan landing. MBI HF 1323. Helikopter ini memiliki kemampuan sebagai pemburu kapal selam yang kita sebut dengan anti kapal selam. Panzer AS565 MBE diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia bersama dengan Airbus. Dengan mesin berjenis Turbo Mecha Ariel 2 heli ini mampu terbang dengan jangkauan maksimal 325 nautical mile dengan kecepatan 150 knot. Kemampuan tempur tanker AS565 MBE
persiapan. Sudah ready? Ya, Siap. Kemudian bisa dijelaskan secara singkat latar belakang pemindahan alutsista ini ke... Ya, terima kasih. Kita ikuti bersama telah dilaksanakan alih bina pesawat 8 pesawat udara dari Wing Udara 2 ke Wing Udara 1 dan Wing Udara 3. 6 pesawat ke Wing Udara 1 yaitu 1 CN MBA Maritime Patrol Aircraft, ini untuk patroli maritim. Kemudian 2 helikopter AKS, ini anti kapal selam, 1 helibel, ini utility, dan 2 heli latih Baron. Kemudian 2 pesawat ke Wing Udara 3 Biak, yaitu 1 CN235, ini patroli maritim, kemudian 1 Panther AKS ke Wing Udara 3 Biak. Kemudian bisa dijelaskan tujuan dari alih bina pesawat ini? Ya, jadi tujuan alih bina ini adalah untuk memperkuat jajaran Wing Udara 1 dan Wing Udara 3. Kita tahu bahwa area Wing Udara 1 itu mulai dari Sabang, kemudian Selat Malaka, dan sampai ke Natuna. Nah, dengan adanya CN235, ini endurenya sampai 9 jam, sehingga mampu untuk melakukan patroli sampai ke Laut Natuna. Kita tahu saat ini Laut Natuna agak menghangat, sehingga perlu adanya pemantauan dari sisi udara. Karena pesawat ini sebagai kepanjangan mata, kepanjangan tangan bagi KRI yang sedang beroperasi. Pak, apakah pemindahan ini akan membuat perubahan kekuatan di wing udara? Ya, jadi seluruh pesawat udara di bawah kendali operasi Direktur Operasi Verbal. Jadi dengan pemindahan ini tidak ada berpengaruh apa-apa terhadap operasional, jadi tetap sama. Operasional ada di kendali Direktur Operasi Verbal, baik di wilayah barat, tengah maupun di wilayah timur. Baik. Mungkin harapannya Pak terakhir mana? Harapannya dengan pemindahan ini tentunya akan merata unsur yang ada di Pusperbal untuk mendukung operasional yang tadi disampaikan baik di wilayah barat, tengah maupun timur. Baik, terima kasih. Terima kasih.